Selagi masih ada merasa diri, maka hijab diri ini tidak akan hilang. Mengaku fakir, ana al-fakir, mengaku ada diri, mengaku fakir. Maksud yang dikatakan fakir itu bukan di hadapan manusia, tapi fakir di hadapan Allah. Bukan mengaku-ngaku di hadapan manusia. Ana fakir, antum aja, ana fakir. Ngaku fakir, mengaku di hadapan manusia. Lebih parah lagi dalam mengaku, aku kiai, aku ulama, aku habib, aku sayyid. Yang namanya fakir itu mengaku di hadapan Allah, bukan mengaku di hadapan manusia. Itu baru fakir. Jangan mengaku ana fakir di hadapan manusia, tapi hati sombong. Al-kibri fit tawadu, ada kesombongan dalam tawaduknya. Hati-hati. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyari adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menyandarkan diri kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Dan kita hanya diwajibkan untuk mensyukuri apapun yang Allah berikan buat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Wa in kafartum, tapi kalau kita ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Semoga Allah meridhoi kita semua, selalu membimbing hati kita, membimbing untuk membuka hijab-hijab yang menutupin diri kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya kita membubarkan diri dari lab ini, kecuali hanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad.
Semoga nama kita dicatat dan diakui oleh sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat di dunia ini, terlebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara, aku cintai yang aku sayangi karena Allah. Malam ini kita mengambil tema, walaupun dengan singkat, padat, tepat sasaran, yang dapat kita bisa kembangkan dan dapat kita bisa mengerti, yaitu tentang junub batin. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin kalau kita mengatakan dengan kata junub, junub itu sebenarnya adalah hijab secara kita pengertian batiniah. Kalau kita katakan mandi junub, berarti kita habis mandi besar dan ada hadas besar. Beberapa hari yang lalu kita sudah menyenggol soal najis, baik najis secara syariat maupun najis secara hakikat, najis batiniah. Pada dasarnya bab dasar syariat dan hakikat itu sama, yang diawali oleh tentang toharoh dan mengenal tentang najis. Dan najis dalam syariat bab fikih itu najis ringan, najis pertengahan, sampai najis mughalladzah, najis berat. Secara hakikat batinnya juga begitu. Dan untuk menghilangkan najis itu syaratnya 3. Hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Nah, malam ini sambungan dari yang kemarin, kita sengaja mengambil tema tentang junub batin. Junub batin itu dalam istilah hakikatnya adalah berkaitan dengan satu hijab. Hijab itu artinya terdinding. Hijab itu dinding. Maka dinding-dinding inilah yang harus kita bersih. Kalau dalam syariat ada mandi junub, batin juga ada mandi junub. Kerja dari hakikat juga bagaimana kerja secara syariat. Saya sering mengatakan bahwa adanya hakikat itu yang untuk menyempurnakan syariat. Mengetahui bagaimana tidak hanya kita membersihkan secara syariah, zahir saja, tapi kita juga peduli secara batiniah. Kenapa? Karena Allah tuh melihat hati, bukan melihat jasad rupa kita ini. Allah melihat batin kita. Mungkin secara jasad, misal orang pakai sorban, tutup kepala, sufi gitu kan, macam saya ini misalnya, ulama gitu misal. Tapi batinnya nggak ulama. Gitu. Ada yang biasa-biasa aja pakaiannya, jasadnya, tapi batinnya berjubah. Jadi Allah tuh melihat hati kita. Allah tuh melihat batinia kita. Dan penampakan secara zahir itu adalah sebenarnya penampakan dari batin. Nah, kalau kita semalam itu membahas tentang rukun sholat yang qauli, adalah yang tentang jasmani. Dari rukun 13 sholat itu kan qauli itu pengucapan yang diucapkan di lisan jasmani. Kemudian fi'li itu adalah gerakan. Apakah itu sudah cukup ketika kita sudah tahu panjang pendeknya, tajwidnya dalam membaca bacaan sholat, kemudian cara rukuknya kita sudah lurus,
tangan kita patuh sujud itu tepat pada apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru kita. Jangan bangga dulu kalau itu sudah kita wujudkan ataupun sudah rapi, sudah tumanina. Karena apa? Ada satu lagi rukun sholat itu yang kita senggol kemarin, adalah rukun kolbi. Rusak rukun kolbinya, maka rusaklah rukun qauli dan fi'linya. Maka hati-hati dengan rukun kolbi ini. Rukun kolbi itu apa? Niat. Yang selama ini kita mengetahui niat itu di hati. Sengaja aku sholat fardu isya mengikut imam, menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu bukan niat, itu mengartikan lapas niat. Yang namanya niat itu tidak di hati kan. Semalam kita bilang, tapi di dalam hati. Yang kita tidak menyengaja, bukan nafsunya manusia yang menimbulkan niat itu. Tapi datangnya spontanitas tanpa berhuruf, tanpa kalimat, tanpa suara, tapi dirasakan oleh penyadaran jiwa. Maka kalau jiwa yang sudah sadar, dia akan spontan, akan sadar. Ketika kita dengar azan, terniat zuhur, itu niat. Tapi kalau orang yang tidak terkontak dari kabar ruh kudus itu, yang dikabarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika jiwanya itu tidak kontak, maka dia tidak akan dikabarkan di hati, di kolbi manusia itu. Begitu aja Allah bertenang-tenang saja, bah. Tidak bergetar dadanya, tidak bergetar rasa kepinginnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi niat itu bukan dari nafsu manusia, bukan dari jiwa, tapi dari Ruhul Kudus, ruh yang suci. Makanya kita bilang, nggak beres niat kolbunya, maka tidak bereslah rukun qauli dan fi'li. Oh iya. Nah, jadi yang namanya junub itu dalam pandangan hakikat adalah hijab. Junub batin yang kita maksud di sini adalah hijab. Hijab itu adalah dinding 6.666 dinding. Yang paling gawat adalah yang harus kita awasi adalah hijab hawa nafsu. Maka lagi-lagi kita katakan masih banyak yang harus kita kerjakan untuk membersihkan hati kita ini. Masih banyak. Fungsi dinding yang menghalangi, udah jelas kan. Macam kita dalam ruangan ada dinding menghalangi, nggak tembus ke sebelah dinding itu, tebal, berlapis-lapis dinding itu. Lewat satu ada lagi, lewat satu ada lagi, digoda balik lagi, begitu-gitu aja lah perjalanan itu. Makanya kalau udah kita dalam menuju kepada Allah itu, kita tidak bisa main-main gitu. Harus memang benar-benar fokus untuk menuju kepada Allah, membersihkan, fokus ke dalam hati, membersihkan hati kita sampai penyadaran yang timbul dalam jiwa kita masing-masing. Sehingga dinding-dinding itu menghalangi pandangan manusia, seorang hamba kepada Allah. Padahal pada waktu belum diciptakan di dunia ini masuk jasad, kita udah bersama Allah kan. Udah jumpa langsung kepada Rasulullah. Udah duduk bersama dengan Rasulullah. Udah berhadapan dengan Allah. Maka sebenarnya yang mesti kita ingat ya dulu usulnya itu. Pada zaman azali di alam lahut, kita udah berjumpa dengan Tuhan. Diuji kita, dites kita. Makanya kita dilahirkan.
Diciptakan, dimasukkan ke wadah yang penuh dengan dinding-dinding hijab-hijab. Maka bacaan, hafal Quran, hafal nggak cukup. Banyak jago baca kitab ini, kitab anu, kitab kuning, kitab merah, kitab hitam, nggak cukup. Tertatap kita dengan kitab itu. Kadang-kadang dibuat sombong pula lagi. Aku udah, kitab apa yang kau baca? Kitab apa yang kau baca? Rusak hati. Tertatap dengan kitab-kitab itu. Itu terdinding. Terdinding untuk melihat Allah. Makanya kalau kita syirik, sebenarnya kalau dikorek-korek terlalu, setiap hari kita melakukan kesyirikan. Orang pusing cari bodrek, syirik. Allahnya kemana? Oh sakit perut, aduh mah, cari proma, obat milanta, syirik. Allahnya kemana? Kenapa bukan Allah dulu yang disebutin? Kenapa obat dulu yang disebutin? Syirik itu. Kalau cerita syirik. Jadi jangan orang punya miarah, ada di rumahnya keris. Oh syirik ini, Ustadz kok miarah keris? Dia sendiri punya handphone, itu syirik handphone. Syirik lah. Motor itu pun syirik, mobil itu pun syirik. Kalau cerita syirik. Sholat kita pun masih syirik ini. Syirik, saya berani mengatakan syirik. Allah perintahkan hakimu sholat li jikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Apa yang kita lakoni? Begitu takbir Allahu Akbar, jengkol di otak kepala kita nih, pete, ikan asin, ayam mau betelor, kopinya belum mateng-mateng, itu macam-macam. Syirik. Allah nyuruh ingat sama Allah kok malah ingat ayam mau betelor, kambing mau beranak, ingat jengkol, ingat janda, pirang. Syirik lah. Hijab banyak yang harus kita beresin nih, bro. Panggilnya bro, bukan enak. Banyak dinding-dinding harus kita singkirkan dari diri kita, itu banyak, bener banyak. Tai kotoran-kotoran. Masya Allah. Apa cukup ilmu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap kali sampai dia menang festival Qori sampai internasional. Cukup enggak? Bukan itu yang menyampaikan dirimu kepada Allah. Suaramu pun cantik, kalau hatimu rusak, enggak akan sampai bacaannya suara merdumu itu. Ilmu ini, kitab-kitab kuning ini bikin nyampe kepada Allah? Enggak. Bahkan kalau kita doa pun berpatok kepada kalimat yang kita doakan pun itu terdinding gitu. Nah, masih banyak yang harus kita bereskan. Jadi kalau sudah begitu ceritanya, jangan melihat menyalahkan amal ibadah orang lain. Kita masih berjalan, orang lain masih bertorikoh. Berjalan maksudnya ya, saya ngomong torikoh itu berjalan. Kita masih melakukan perjalanan. Doakan orang-orang yang berjalan menuju Allah. Jangan suka menghina orang yang belum ibadah. Apalagi menyalahkan orang yang sudah ibadah. Bagus-bagus deh sudah ibadah sama Allah. Salah kok, bid'ah itu, maulidan gitu. Masuk neraka. Kayak dia aja yang punya kunci surga, aku tengok. Sikit-sikit bid'ah. Yang bilang bid'ah masih punya handphone. Buang itu handphonenya, ganti kaleng susu. Kalau masih punya sepeda motor, jangan bilang amal ibadah orang sholat subuh pakai kulit, bilang bid'ah. Jual itu sepeda motor, ganti onta. Rasulullah nggak pernah naik sepeda motor. Muka dia pun nggak ada di zaman Rasulullah, bid'ah muka dia itu.
Kesikit bid'ah gitu. Heran. Allah Akbar. Orang udah bagus-bagus mau ibadah, dibilang-bilang disalahin. Biarkan orang ibadah, sama beramal dia udah bagus. Ya. Ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dia zikirnya, nikmat. Itu zikir nikmat namanya. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Manusia itu ada dua hijab. Catat. Manusia itu ada dua hijab. Pertama hijab diri, yang kedua hijab sifat. Pegang. Hijab diri itu adalah menganggap dirinya itu ada. Selagi masih ada merasa diri, maka hijab diri tidak akan hilang. Terima kasih teman-teman, bila ada ceramah-ceramah yang khilaf, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya, merasa ada. Itu masih merasa ada. Bukan enak hakikat nih. Yang positifnya datang, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita. Loh, merasa bisa melakukan keburukan, merasa ada, itu hijab. Ada mau bantah, silakan. Itu hijab. Mengaku buruk pun hijab. Mengaku fakir, ana al-fakir, mengaku ada diri, mengaku fakir. Maksud yang dikatakan fakir itu bukan di hadapan manusia, tapi fakir di hadapan Allah. Bukan mengaku-ngaku di hadapan manusia. Ana fakir, antum aja, ana fakir. Ngaku fakir, mengaku di hadapan manusia. Lebih parah lagi dalam mengaku, aku kiai, aku ulama, aku habib, aku sayyid. Yang namanya fakir itu mengaku di hadapan Allah, bukan mengaku di hadapan manusia. Itu baru fakir. Jangan mengaku ana fakir di hadapan manusia, tapi hati sombong. Anda nggak bisa apa-apa Ustaz. Ente antum lah. Bayang-bayang itu pernah ngomong tidak? Enggak. Lihat tanya, mau disenggol tuh bayang-bayang, dia hitam, dia mau dipijak, dia buruk, tapi dia tetap diam. Awas dengan hati-hati. At-tawadu fil kibri, al-kibri fit tawadu, ada kesombongan dalam tawaduknya. Hati-hati. Kata apa namanya? Itu yang orang politik, orang juru bicara istana. Ngabalin. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Tengok dapat bayang-bayang. Kita ini kan bayang-bayang. Bayang-bayang tuh diem. Dia tahu dia tuh hitam. Bayang-bayang tuh tahu dia tuh di bawah. Bayang-bayang tuh tahu dia gelap. Bayang-bayang tuh tahu dia mau dipijak-pijak pun diam. Tapi dia nggak pernah ngomong. Aku bawahan, aku fakir, aku miskin, aku nggak tahu apa. Cukup diam deh. Paham ya arahnya kemana? Paham ya maksudnya ya?
Yang namanya pengakuan itu bukan hanya pengakuan ane kiai, anak sayyid, anak syekh, anak habib, bukan. Tapi mengaku susah, mengaku miskin, mengaku fakir itu juga pengakuan. Mengaku. Hati-hati, hati-hati loh, Ngabalin bilang begitu. Junub. Junub batin, dinding. Kita kadang-kadang tidak terasa. Ini namanya tauhid yang benar tuh begitu. Apapun tidak ada pengakuan. Tengok bayang-bayang. Lihat bayang-bayang. Ibaratkan aja, kita kan bayangan. Kita mau fakir, diam tuh bayangan tuh. Ya, kalau ditanya Allah maha kaya, yang maha miskinnya siapa? Allah maha besar, yang maha kecilnya siapa? Coba jawab. Kita yang maha kecil. Berarti mengaku ada. Tapi duduknya udah la ilaha illallah. Udah la haula wala quwata. Kalau udah nggak ada, ya udah nggak ada. Jangan ada pengakuan. Apapun nggak bisa dipengaku-ngaku yang nggak ada. Semuanya dia. Resapi ini. Masuk. Buka. Terjawab tuh nanti. Tapi kalau hatinya, atau yang mendengar hatinya, ya itu ada kebencian, dia nggak akan terima. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, sikit-sikit dalil. Nah, ini dalilnya tuh, bayang-bayang tuh dalil tuh. Itu hijab diri ya. Maka kajian di hijab diri ini dia di bab sifat nafsiyah. Nanti kita jelaskan itu sifat terbagi dari sifat 20 itu terbagi 4, nanti kita jelasin yang akan datang. Supaya masuk dia menyambung di pada hijab diri ini. Karena kalau udah ke hijab diri itu nanti kajiannya masuk ke dalam bab sifat nafsiyah. Nafsiyah itu adalah sifat rahasia. Di dalam sifat 20. Itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, hijab pada diri kita itu adalah hijab sifat. Apa hijab sifat itu? Memulangkan amanah yang berhak menerimanya. Ini menyangkut sifat ma'ani, memulangkan kepada ma'nawiyah. Yang dititipkan oleh seorang makhluk, manusia khususnya, 7 ma'ani itu. Jadi yang melihat Allah ya si hayat, bukan nafsu kita. Yang melihat hayun ya si hayat, yang melihat sami'un ya sama, yang melihat basirun ya basor. Ayat, basor, sama, kodrat, irodah, itu siapa? Ya hayat juga. Dia melihat dirinya. Mana bisa kita? Lebur udah nggak ada. Kita kan memang nggak ada. Kok merasa bisa? Merasa melihat. La maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali dia. Kalau udah itu kalimatnya, apapun yang kecuali dia itu yang nggak ada. Nah, maka kalau dalam syariat itu
Kalau dia masih berjanabah, lagi junub, lagi hadas besar, kan nggak boleh ibadah. Sebenarnya dilarang atas kita itu, orang-orang Islam itu, untuk melakukan ibadah-ibadah suci, memasuki rumah Allah, selagi dia itu tidak suci. Coba kalau ke hakikat, sama nggak dengan syariat? Kalau dalam fikih, orang yang masih berhadas besar boleh nggak sholat? Boleh nggak masuk masjid? Boleh nggak megang Quran? Kalaulah dalam fikih itu tidak boleh, apalagi dalam hakikat. Sehakikat-hakikatnya itu begitu. Artinya apa? Bukan tidak boleh berzikir, ibadah segala, tidak sampai kepada apa yang dituju. Artinya tidak bisa, karena dia masih apa? Masih junub. Itu maksudnya. Makanya kita agak sulit untuk merasakan kenikmatan. Gak nyampe rasa nikmat itu dalam jiwa kita. Gak nyampe kekhusyuan itu. Gak nyampe penyadaran jiwa itu untuk menuju kepada Allah. Kalau kita mau teliti lagi, sebenarnya sperma itu tidak haram. Air mani itu nggak haram. Kenapa? Kan suci. Sebenarnya tubuh kita ini pun tidak ada haram. Nong tanah dari surga, tubuh kita ini kan dari surga kan. Ada yang haram di surga itu. Tanah kita ini dari surga. Allah tuh menciptakan Nabi Adam jasad itu dari saripatinya tanah liat itu. Dari surga diambil. Nah, kalau sudah kita mengatakan itu tidak haram, badan kita haram, kenapa mesti mandi suci? Karena apa? Karena rahasia benih itu kan. Coba dibelah tubuh kita ini. Badan kita ini dibelah. Di mana letaknya air mani itu? Cari. Sperma itu keluar ketika perjumpaan. Merasakan kenikmatan yang puncak, keluarlah sperma itu. Ketika dia sampai klimaks, keluar baru sperma itu. Kalau enggak, lagi begini, belah tubuh kita, cari sperma itu. Rahasia benih yang tidak kita jumpai dalam tubuh itu, hakikatnya yang keluar itu berwajah syariat dan wadi. Wadi lah namanya itu. Itulah yang jadi tubuh kita ini. Wazi itu tubuh torikohnya. Johir pada kita. Dan mani itu hakikatnya. Manikam itu adalah marifatnya. Nah teman-teman sekalian, junub batin itu jadi bermakna orang-orang yang terhalang untuk memasuki kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus dibersihkan.
Jadi junub batin ini bukan berkaitan mandi seperti mandi dalam syariah, dalam bab fikih, atau mandi junub pakai air, kan? Pakai sampo. Tapi apa? Tapi dia fokus pada penyucian hati dan tauhid. Tapi juga diawali dengan mandi tobat dulu. Dengan mandi tobat, berwirid, tawajuk yang sudah ditalkinkan oleh guru masing-masing. Kalau nanti ini enggak kita bersihkan hati ini, kita akan sulit untuk berzikir la ilaha illallah. Itu tujuannya ke sono. Akan sulit itu. Maka sangatlah dipentingkan kita mengetahui bagaimana terus mengetahui junub batin ini, hijab-hijab atau dinding yang menghalang kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya nanti hubungannya itu dengan rahasia syahadat. Rahasia syahadat tauhid itu apa? La ilaha atau illa Allah. La ilaha illallah. Jalal dan Jamal. Agar kita terhindar dari junub batin ini, ingat mati, supaya kita terus berfokus, terus kejar bersihkan hati. Dinding-dinding. Junub itu dinding, junub itu hijab. Benar-benar kita terus menyingkirkan hijab-hijab yang ada pada diri kita, supaya kita pun dalam zikir la ilaha illallah itu, maka membersihkannya, mandi junubnya itu apa? Allah, 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 Allah.